Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang kaidah induk usul fikih yang ketiga. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari yang pertama Widodo Febri Utomo, Rafika Stianingrum, Irine Alfianingsih, Halista Fani, Ramadhani, dan saya sendiri Vina Koternada Fuadia. Oke, kaidah induk yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taisiru, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Artinya, apabila suatu hukum terdapat kesusahan bagi orang yang mukallaf, maka ia akan mendapatkan kemudahan. Nah, istilah kemudahan ini kita sebut dengan istilah rukhsah. Baik, selanjutnya yaitu cabang kaidah usul fikih yang ketiga, yaitu idza daqal amru ittasa'a. Apabila perkara itu menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Misalnya ada seorang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, akan tetapi orang tersebut dalam keadaan sakit atau sedang bepergian jauh, maka hukumnya meluas, yaitu diperbolehkan untuk melakukan berbuka. Nah, akan tapi apabila dia sudah sembuh atau sudah telah selesai perjalanannya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha atau mengulang puasa tersebut. Kaidah yang kedua yaitu idza ta'aradal aslu yusaru ilal badal, yang artinya apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Contoh penerapan dari kaidah yang kedua yaitu apabila sampai pada musim kemarau yang panjang dan tidak ditemukan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kaidah yang ketiga yaitu ma la yamkin at-taharruz minhu ma'fu anhu, yang artinya apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarinya, maka hal itu dimaafkan. Contoh kaidah yang ketiga yaitu dimaafkannya bekas darah yang terdapat pada pakaian dengan syarat sudah dicuci tetapi masih membekas. Hal ini diperbolehkan karena sudah dicuci dengan sesuai syariat mensuci tetapi belum bisa hilang. Kemudian contoh yang kedua yaitu apabila seseorang sedang berjalan dalam keadaan hujan, kemudian orang tidak dapat menghindari percikan air, yang mana kita tidak mengetahui bahwa percikan air tersebut terdapat kotoran atau najis. Di sini diperbolehkan karena seseorang tidak dapat menghindarkan pakaian diri dari kotoran-kotoran najis atau dari percikan-percikan air hujan. Selanjutnya, kaidah yang keempat, kullu ma tajawaza an hadihin akasa ila diddi. Setiap waktu yang sudah melewati batas kewajaran memiliki hukum yang sebaliknya. Artinya, kaidah ini memandang sempit dan luasnya suatu keadaan akan berakibat timbulnya hukum kebalikannya. Ketika kondisi sulit, maka hukumnya ringan, dan saat keadaan lapang, maka hukumnya lebih ketat. Contoh penerapan pada kaidah ini, apabila seorang wanita tidak memiliki wali atau kehilangan wali saat bepergian jauh, dan pada waktu itu ada seorang laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam konteks ini kesulitan, wanita boleh mengangkat orang laki-laki lain yang bukan mahram untuk menjadi walinya. Kaidah selanjutnya, ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat, kejahatan, atau dosa, seperti orang yang berpergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau berjudi serta berdagang barang-barang yang haram.
maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan-keringanan di dalam hukum Islam. Lain halnya dengan orang yang berpergian dengan tujuan yang dibolehkan, seperti untuk kasbul al-halal, usaha yang halal, kemudian menghabiskan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan, kecuali yang diharamkan, maka memakannya dibolehkan. Kaidah selanjutnya, idza ta'azzaratil haqiqatu yusaru ilal majaz. Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah kepada arti kiasannya. Contoh penerapan dari kaidah ini antara lain, orang yang bersumpah tidak akan makan sapi yang dibelinya, ia dianggap melanggar sumpahnya apabila ia memakan daging sapi tersebut. Namun, jika meminum susunya diperbolehkan. Hal ini karena daging merupakan makna hakiki dan susu merupakan makna majazi. Kaidah yang ketujuh yaitu idza ta'azzar imalul kalami yumal. Artinya, apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Jadi gini, kaidah ini berarti artinya apabila sebuah ucapan itu sulit untuk diberi makna, baik itu secara hakiki maupun majazi, atau tidak sesuai dengan realita yang ada, baik itu secara akal maupun secara adat, maka ucapan itu tidak berfungsi. Misalnya gini, di depan Win Wali Songo misalkanlah ada kecelakaan. Nah, kemudian ada orang yang mengaku sebagai saudara dari orang yang kecelakaan itu. Nah, setelah diselidiki, dilakukan tes DNA, ternyata orang tersebut tidak memiliki kesamaan garis keturunan maupun tidak saudara dari orang yang kecelakaan itu. Oleh karena itu, perkataan orang tersebut tidak bisa diakui. Seperti itu. Kemudian kaidah yang ke-8 itu adalah yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Artinya bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Maksudnya itu gini, meneruskan suatu perbuatan yang awalnya sudah ada, maka ada kelonggaran dalam mengerjakannya dan diperbolehkan. Sedangkan apabila memulai dari awal, hukumnya itu terlarang. Nah, contohnya gini, haji, dalam ibadah haji itu kan ada yang namanya ikhram. Nah, ada dalam ikhram sendiri itu tidak boleh atau dilarang memakai wangi-wangian. Nah, permasalahannya manakala seseorang tanpa sengaja meletakkan pakaian ikhramnya bercampur dengan pakaian lain yang sebelumnya diberi wangi-wangian, disemprot wangi-wangian. Secara otomatis pakaian ikhram menjadi wangi sebab tercampur dengan pakaian lain yang memang sebelumnya diberi wangi-wangian. Nah, oleh karena itu hal seperti ini, permasalahan seperti ini itu tidak termasuk dalam pelanggaran ibadah ikhram karena adanya unsur ketidaksengajaan, serta berdasarkan kaidah ini memulai ibadah ikhram itu lebih kuat daripada memulainya. Seperti itu. Kaidah yang ke-9, yuktafaru fil ibtida'i ma la yuktafaru fid dawami. Artinya dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Misalnya gini, ada seorang mu'alaf nih, terus dia makan daging yang haram, misalnya makan daging babi misalnya. Karena dia udah terbiasa di agama yang dulu memakan daging babi gitu. Nah, dalam hal itu dia dimaafkan karena tidak ketahuannya. Namun setelah dia mengetahui bahwa makanan itu haram dalam Islam, maka haram hukumnya, maka seketika itu juga dia harus meninggalkan dan juga harus menghentikan kebiasaan lamanya, yaitu makan daging babi, misalnya seperti itu. Kaidah yang terakhir atau kaidah yang ke-10 yaitu yuktafaru fit tawabi'i ma la yuktafaru fi ghairiha, yang artinya dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dapat dimaafkan pada hal yang lainnya. Maksud dari kaidah ini yaitu
hanya kepada sesuatu yang sifatnya mengikuti itu bisa dimaafkan, dan di luar atau selain dari hal tersebut itu tidak bisa dimaafkan. Contohnya ketika penjualan tanah. Ketika seseorang ingin menjual tanahnya dan di atas tanah tersebut berdiri pohon-pohon dan tumbuhan, selama penjual tersebut tidak mengecualikan pohon-pohon dan tumbuhan itu dalam penjualannya, maka seluruh pohon-pohon dan tumbuhan yang berdiri di atas tanah tadi ikut menjadi milik pembeli. Karena apa? Karena pohon-pohon dan tumbuhan itu mengikuti tanah yang dijual. Seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.